cinta yang diungkap dan dibahas dalam puisi Rumi itu bukan cinta kepada makhluk, bukan cinta kepada sesuatu yang fana, tetapi cinta kepada Sang Maha Cinta. Nah, tadi ada beberapa bait puisi yang sudah dibacakan oleh santri-santri kami. Jadi yang pertama dari Ananda Yayang. Coba Yayang berdiri dulu, kayak gimana sih Yayang? Ini maju. Oh, di luar dugaan ini. Ya. Yayang Reza menjadikan musik, menjadikan teater itu bagian dari terapi. Musik sebagai nyanyian jiwa. Buktinya apa? Yayang itu kalau dalam keseharian ya ditanya itu dia gagal. Dia delaynya melebihi pesawat terbang, delaynya. Tapi begitu berpuisi tadi luar biasa, apalagi diiringi dengan lantunan juz sufi tadi, masya Allah, ya luar biasa kan? Udah makan? Udah. Tadi kamu dari mana tadi? Dari atas. Jadi kadang dia kalau ditanya begitu nggak lancar, tapi berapa bulan di sini dia ikut ngaji, dia ikut bermusik, berteater, baca puisi, akhirnya lancar. Tadinya kalau ditanya sama kita itu, apalagi kalau tanyanya ditatap matanya, dia susah. Ini gara-gara terlalu banyak obat-obat psikotropika. Tapi alhamdulillah. Tadi bagus nggak? Bagus. Bagus. Jadi musik itu spiritual. Jadi saya musik itu spiritual. Apalagi puisi. Ya, puisi juga punya kandungan spiritual. Apalagi puisi yang ditulis, yang dihasilkan dari proses spiritual yang sangat mendalam. Ya, mungkin saya tidak perlu jelaskan siapa beliau Maulana Jalaluddin Rumi, bagaimana puisi-puisi beliau dibacakan di gereja, di sinagog, di wihara, di banyak tempat-tempat ibadah, pentas seni dan lain sebagainya di seluruh dunia. Puisi-puisi beliau diterjemahkan dalam puluhan bahasa. Ini karena kekuatan universal dari makna puisi yang begitu mendalam. Ya, saya dulu jadi mahasiswa akidah filsafat UIN Jakarta tahun 94. Udah tua ya? Udah lahir belum? Itu baca syair Maulana Jalaluddin Rumi, klepek-klepek. Ada sesuatu yang memang tidak bisa dihayati biasa-biasa saja. Ada sesuatu yang kadang di luar nalar tapi kerasa di hati, yang kadang dijelaskannya susah. Puisi dalam dunia sufi itu salah satu jadbah. Ini dalam Sirul Asrar Abdul Qadir Jailani justru menyebutkan salah satu yang bisa menjadi jadbah selain musik itu puisi. Apalagi puisinya seorang mursyid, puisi seorang ulama, seorang sufi besar yang memang dihasilkan dari riyadhah. Maka itu membangkitkan tarikan ruhani. Jadbah itu tarikan ruhani. Ada setengah orang mungkin mendengarkan puisinya Rumi hanya terbatas karena tarikan sastranya yang kuat. Ada pula, ini nggak sembarang, dia nggak ngerti sastra, tapi begitu baca langsung kerasa di hati ada gerak sesuatu yang bawah sadar yang memang dia tidak bisa jelaskan tanpa suara, tanpa kata-kata. Dengan musik juga begitu. Nah, tema kita malam ini tentang puisi cinta yang perlu saya tafsirkan. Saya pikir
Ini bukan berarti saya pakar tafsir Rumi, tidak. Kita yang mencintai Maulana Jalaluddin Rumi adalah tafsir, bisa memberi tafsir atas itu. Karena kadang ketika kita sudah hakul yakin, tidak membutuhkan alasan, tidak membutuhkan penjelasan dari orang lain, langsung kerasa di hati. Seperti tadi puisi yang dibawakan oleh Yayang. Kedalaman makna cintanya kan tidak membutuhkan penjelasan lain, langsung dia paham. Meskipun Yayang tamat SMA, nggak tamat SMA, nggak perlu kuliah untuk memahami tafsir atas puisi cinta Rumi, langsung kerasa dia memilih, oh ini bagus banget, kok kena, kok asyik. Itu kan jadwah. Artinya kita tidak butuh juga penjelasan logis tentang rasa ning rasa. Apalagi kalau itu sudah wilayah yang sifatnya hakul yakin. Hakul yakin itu kalau melihat ini korek, dari sudut manapun ya ini korek. Meskipun kita tahu bahwa ini adalah korek 15 tahun yang lalu saat umur kita 4 tahun, 5 tahun. Dalam keadaan apapun, meskipun Anda dikalungin celurit, itu hakul yakin, ini korek. Puisi yang penuh makna kadang mengetengahkan kesadaran rohani atas kebenaran, itu sampai sejauh itu. Cuman cinta yang diungkap dan dibahas dalam puisi Rumi itu bukan cinta kepada makhluk, bukan cinta kepada sesuatu yang fana, tetapi cinta kepada Sang Maha Cinta. Seperti adanya dunia ini, dalam hadis qudsi Allah pernah menyebutkan, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai an u'raf. Nah, di situ kalau yang ngerti bahasa Arab, di situ menggunakan kata ahbabtu, bukan aradtu ya. Jadi kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dicintai. Ingin di sini bukan hanya ingin biasa, ini pakai kata hub gitu. Makanya lahirnya dunia ini, adanya dunia ini, adanya makhluk itu karena cinta Allah. Ahbabtu an u'rafa likai an u'raf, agar aku diketahui. Nah, syukur-syukur ini acara yang semacam ini bisa menginspirasi yang lain, apalagi kalangan milenial. Berpuisi bukan hanya bagian dari kongko-kongko acara kesusastraan atau yang lagi tenar sekarang tentang literasi. Bagi sufi lebih dari itu, lebih dari itu. Ini bagian dari tasbihatul rohani. Seperti misalnya kayak habaib bikin roti, bikin sholawatan, beramai-ramai. Itu kan sebenarnya tasliyatul rohani, pendidikan rohani yang dalam, yang lebih mendalam, bukan di situ. Karena penatnya, karena capeknya, karena lelahnya berzikir tiap hari, perlu tasliyatul rohani. Ya enggak? Seperti tarian Rumi juga, tarian Darwish. Itu kan bagian dari tasliyatul rohani. Tapi bagi thariqah yang menjalankan itu ada suluk yang luar biasa, yang capek lelahnya, puasanya, yang kholwatnya, wah lelah. Tapi berbagi cinta menggunakan tasliyatul rohani. Nah, acara rasa ning rasa ini saya berharap bisa menjadi tasliyatul rohani bagi kita semua untuk kalangan yang lain, yang selama ini belum mengenal puisi-puisi cinta yang punya nilai rohani. Selama ini kalau bicara puisi itu
hanya bicara kesusastraan, tidak bicara jiwa, tidak bicara hati. Padahal para sufi, para ulama kita itu menghadirkan puisi itu bagian dari ekspresi rohani. Di samping juga ada tarbiyatul rohani di dalamnya. Kadang boleh jadi mahasiswa UIN, Suludin atau dakwah baca kutipan Rumi, gak paham, orang mudeng babar belas. Satu penggalan, dua penggalan, tapi ribuan puisi Rumi itu, dahsyatnya itu ribuan. Kadang kena. Saya ini curhat, saya mengalami di Suludin jurusan Kida Filsafat, ada puisi di Fihi Ma Fihi. Tiba-tiba saya tertarik banget dengan strukturnya. Asik banget. Tapi saya nggak paham-paham. Tiba-tiba begitu baca Al-Hikam, saya ketawa terbahak-bahak. Ternyata itu persis apa yang ada di Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Kadang saya baca Al-Hikam, saya nggak paham maksudnya apa. Terjelaskan dalam Fathur Rabbaninya Syekh Abdul Qadir Jailani. Masing-masing guru sufi itu tidak bertentangan. Hasil karya mereka adalah bukan hasil penelaran belaka, tapi hasil dari pengalaman spiritual. Dan dia bersifat universal sehingga tidak bertentangan. Hampir semua, entah itu Utwat Makiyahnya Ibn Arabi, puisi-puisinya tuh dahsyat sekali. Atau ada yang penggalanya ada di Fususil Hikam. Kadang kita terbelalak, di Rumi sudah bicara itu hanya dalam satu bait. Puisi itu bisa merangkum sesuatu yang berjilid-jilid hanya dalam beberapa penggal. Gitu. Maka ini anak-anak muda, anak-anak tasawuf underground, kawan-kawan dari Juz Sufi, mari kita bareng mengkampanyekan virus-virus cinta melalui musik dan puisi. Ini bisa memancing generasi milenial untuk mencintai Tuhan dengan cara yang lebih bersahaja. Gak bisa kita sekarang ngajarin ke anak pang, anak jalanan atau anak SMA hanya dengan quote dalil, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'asabila. Tertolak. Usah. Ngomong apa itu? Dakwah butuh metodologi. Perlu cara. Jelaskan tentang epidemiologi AIDS. Ngomong kongko-kongko sambil bermusik, sambil berpuisi. Kerasa juga nggak perlu pakai dalil. Karena hari ini itu kan dikit-dikit tanyain dalil, capek kita. Dikit-dikit bid'ah. Padahal kita aja bid'ah ini, kita ini bid'ah. Kita tadinya nggak ada. Apalagi ini masjid yang menjadi sentral bagi kegiatan umat Islam teralihkan oleh konsep agama yang terlalu hitam putih, yang selalu halal haram, sehingga ngelihat hadis hanya tekstual. Tapi kalau orang suka baca puisi yang kaya akan literasi, melihat teks tidak hanya tekstual tapi kontekstual. Lihat hadis seperti tadi puisinya itu. Siapa yang baca tadi? Intisarinya tetap sama, bentuk bisa berubah. Kamu ya? Gimana kata-katanya tadi? Coba bisa diulang. Ini saya bisa berangkat dari situ. Apa? Dapat jangan lama-lama. Mana? Penggalan yang itu saja. Apa?
Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. Ini hadis. Ya, jadi gini, kita memahami hadis kadang tekstual belaka. Padahal ini bahaya. Kalau ulama-ulama kita di Nusantara mempunyai pemahaman yang hanya tekstual, gak akan hadir Islam sampai hari ini. Ulama-ulama kita, para wali, melihat hadis itu dalam esensi dan form sekaligus. Esensi tetap sama, intisarinya tetap sama, tidak akan berubah, itu yang universal. Tapi form bisa berubah. Bisa berubah karena kebudayaan yang terus maju. Seperti misalnya contohnya laula ana syukka ala ummati la amartuhum bisiwaki qabla kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka akan aku perintahkan untuk bersiwak, bergosok gigi sebelum sholat. Siwak berkembang, Pak. Siwak di zaman Nabi nggak ada sikat gigi, ya, formnya, bentuknya berubah dari kayu gosok gigi, lahir odol pasta gigi, lahir sabun, lahir ini berkembang. Kalau hari ini mau ngotot ngeributin siwak, Rasulullah pakai siwak, ya, siwak kayunya. Kita nggak pakai gosok gigi, pakai pasta gigi disalahin. Lain. Ya, ini esensinya yang tidak bisa berubah, tetapi form bisa berubah. Itu juga dikit-dikit kan kembali kepada Al-Quran hadis, kembali dengan Al-Quran pada Al-Quran hadis. Memang berbahaya secara kebudayaan, memang berbahaya secara agama kalau ini tidak dipahami dengan perenungan dasar. Bisa melalui puisi. Sebetulnya kan banyak juga puisi-puisi yang merupakan kritik dari Maulana Jalaluddin Rumi, seperti tadi, aku bukanlah seorang muslim, aku bukanlah seorang Nasrani. Kalau orang yang tekstual langsung, terus orang apa? Padahal dia bicara dalam transendensi agama. Sudah nggak ada atas bawah, kanan kiri depan belakang bagi Tuhan. Kalau ngeributin kiri kanan atas belakang, kita ini hanya buterin debu, bagi Tuhan nggak ada itu siang malam, nggak ada. Ya, ya, kita bumi saja ini kan hanya sebutir debu di tengah galaksi kita, di tengah miliaran galaksi. Wah, debu. Rumi mengajak kita untuk perenungan mendalam sampai ke sana, sebagai jiwa, sebagai diri, untuk mengenal, agar diajak orang beragama itu dengan penghayatan makna cinta yang sebenarnya, bukan terjebak pada casing. No, gara-gara ada hadis yang menyebut bahwa si Bahah berenang, apalagi berkuda sama memanah, itu bagian dari sunnah. Saya mau sebutkan esensinya kan sebetulnya olahraga. Maka lari juga sunnah, sunnah Nabi. Nabi pernah lari nggak? Pernah. Kalaupun Nabi lari hanya sekali, tetap menjadi sunnah. Nabi aja hajinya hanya sekali, tapi menjadi wajib sampai akhir zaman. Jadi lari juga sunnah Nabi. Masjid bukannya kasih kegiatan-kegiatan, baca puisi kek, bermusik kek. Ini latihan memanah. Hari gini manain apa? Enggak. Dulu kalau ente 14 abad yang silam nggak bisa memanah, matiin deh. Karena masyarakatnya masih berburu. Diadaptasi. Loh, kalau masjid saja tersorot kelihatan, pakai cadar, pakai baju cingkrang, latihan memanah, ini image-nya Islam menjadi terlalu keras. Ya enggak? Kalau mau jujur mestinya sama-sama sunnah menggunakan teks yang sama, masjid harus bikin kolam renang sama pacuan kuda. Ayo, jangan mau enaknya saja,
ya enggak? Hari ini hanya 1-2 pesantren yang punya kolam renang, padahal itu sunnah bro. Kadang kita terlalu picik melihat itu, yang lihat cinta kepada Nabi, cinta kepada Tuhan dalam konteks yang secara holistik melihatnya, hanya pada teksnya saja, hanya pada formnya saja, pada casingnya saja, tetapi tidak pada esensi. Nah, puisi-puisi cinta Rumi selalu bicara pada kedalaman esensi yang sifatnya universal. Bagaimana misalnya dalam puisinya Rumi menggambarkan cinta rumpun bambu, pohon kenari dengan biji kenarinya, ya, serulingnya. Wah, ini dulu saya nggak paham, cuma apa kaitannya cinta dengan suara yang dilahirkan dari seruling bambu. Tapi kalau melihat hadis tadi bahwa aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenali, ya, maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Alam jagat raya ini segala sesuatu selain dia adalah ekspresi cintanya, Rahman dan Rahimnya. Maka itu metafor-metafornya dalam puisi-puisi Rumi ini yang mengapa semua agama pun mengamini sebagai suatu kedahsyatan, karena mereka menemukan kebenaran sejati dalam puisi-puisinya yang melepas bentuk-bentuk tadi, form casing-casing tadi. Mereka melihat kebenaran yang begitu dahsyat dari puisi-puisi Rumi, hingga akhirnya ada kesadaran rohani. Oh, maksudnya ini tanaman diciptakan Tuhan, dari biji tumbuh, itu kan cinta itu. Awalnya dari Allah. Allah ciptakan sesuatu, jadi tanaman. Ada yang kemudian ditebang, dipatahkan, jadi kusen, jadi pintu, jadi seruling bambu. Cinta butuh pengorbanan. Akhirnya melahirkan keindahan. Ada yang berupa melahirkan suara-suara indah dari seruling untuk memanggil-manggil cinta sejati, karena semua makhluk berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dan inilah cinta yang everlasting. Makanya kafe ini menurut Bang Denny lebih cocok dinamakan itu. Kafe ini berdiri sejak kau mendua. Ini kalimat tauhid ini sebetulnya. Jadi selama ini kita sudah terlalu banyak menduakan cinta Tuhan, sudah mendewakan uang, mendewakan jabatan, mendewakan cinta-cinta kepada makhluk. Mendua. Kita butuh ruang untuk kongko-kongko bicara tentang kesejatian cinta kepada Tuhan. Maka Denny dan kawan-kawan mendirikan kafe ini setelah tahu kawan-kawan yang lain sudah banyak mendua. Melalui forum ini kita bicara cinta yang everlasting, cinta yang abadi, bukan cinta yang fana. Untuk memahami puisi-puisi cinta Rumi seperti yang saya maksud, ya memang tidak perlu secara akademik mempelajari tentang ini sastra ini, kita lihat secara ekstrinsik dan intrinsik. Capek ya, ekstrinsik aja nggak ngerti artinya. Secara eksotoris dan isotoris, kan biasanya kan anak-anak UIN kan diskusi kan begitu Pak. Secara eksotoris, secara esotoris, yang ributinnya begitunya aja. Sehingga apa? Puisi Rumi yang begitu dahsyat, yang harus didekati dengan hati, menjadi apa? Hanya konsumsi makan siang belaka bagi otak. Hanya lil ghidhail aql faqat. Hanya untuk konsumsi makan siang belaka, pikiran saja. Dia tidak masuk ke hati. Kenapa?
terlalu banyak teori ente. Padahal cinta tidak butuh teori, bahkan tidak butuh penjelasan. Ya, kalau udah cinta, ya sudah pokoknya cinta. Ini urusan rasaning rasa. Jadi ini yang harus dibangun. Nah, untuk memahami konsepsi cinta dalam puisi Rumi kan tidak cukup ngerti apa, artinya tidak perlu bahkan deret panjang tentang ilmu kesusastraan. Anda harus siapkan hati doang, hati gitu, agar jalannya benar dan pikiranmu terang. Mengapa begitu? Ya karena entah itu fihi ma fihi atau Masnawi atau Syams Tabriz ya, atau buku-buku yang lain, itu persembahan mahadaya cinta semuanya. Kalau kitanya dipusingkan dengan struktur kata, dipusingkan dengan itu nggak selesai-selesai. Ente mau loncat 1 meter, ancang-ancang 20 meter, ora dadi kan. Ini hanya butuh cinta kamu memahami. Nah, tetapi ada satu lagi, untuk bisa memahami kesejahteraan cinta jalan Rumi, memahami ilmu tasawufnya tidak hanya lil ghidha'il akal, tapi menjadi suluk baru benar, dengan toriko baru benar. Jadi Jusufi saya sarankan harus semuanya berbaiat itu, entah itu Sazilia, Akani, Naksabandia Akani, atau TKN Suraya, TKN Kiai Sodik misalnya, TKN Aba Aus, monggo. Karena dari situ kita melatih jiwa, mengenal jiwa. Ya, puisi menjadi persembahan mahadaya cinta dari para guru-guru mursyid yang begitu dahsyat kerasa di hati. Begitu saja ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga ini menjadi awal pertemuan. Dan tadi disepakati Bang Mus, disepakati bahwa mulai hari ini tanggal 5 Desember Jusufi akan menjadikan Pondok Tasawuf Underground sebagai base camp Jusufi. Oke. Ada yang tidak setuju? Siapa yang tidak setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak-sajak cinta Rumi, tak ada pilihan lain bagi jiwa selain untuk menyayangi. Tapi pertama kali jiwa harus merangkak dan merayap di antara kaki para pecinta. Hanya para pecinta yang dapat lepas dari perangkap dunia dan akhirat. Hati yang dipenuhi dengan cinta dapat menjangkau langit tertinggi. Bunga mawar kemuliaan hanya dapat bersemi di dalam hati para pecinta. Segalanya yang engkau lihat